Yo Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Cina yang berjudul My Disciple Became the Great Demon Empress. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa menonton alur cerita part sebelumnya yang telah admin rangkum dan admin cantumkan di link deskripsi di bawah. Sebelum dilanjut ke ceritanya, you guys Sobat M3 Lovers, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Di episode sebelumnya, saat Yesen sedang bertarung melawan Bodhisattva, Yesen masih bisa menyempatkan diri untuk memikirkan Jenderal Xiaqun dan Yantian yang terpisah darinya. Mereka berdua terpisah menjadi dua tim dan mempunyai tujuan yang berbeda. Kembali ke waktu sebelumnya. Sesaat sebelum Yesen dan kedua wanita ini pergi ke tempat Bodhisattva, Yantian yang segera ingin pergi ke tempat Bodhisattva dihentikan oleh Yesen. Yantian lalu berkata, Tuan, berhentilah bermain-main. Memangnya apa yang lebih penting daripada menyelamatkan masterku? Yesen lalu menjawabnya dengan wajah yang serius. Ya, itu sebabnya kamu tidak perlu tergesa-gesa. Bodhisattva itu datang kemari untuk mencari ramuan panjang umur. Jadi dia pasti berharap kamu ada di dekatku. Jika kamu berhasil mendapatkannya, maka dia akan diuntungkan. Sebaliknya, dia juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan diri dan kembali lagi. Tapi meskipun dengan peramal agung di tangannya, aku tetap punya moral. Jenderal Xiaqun kemudian ikut berbicara. Tuan Supreme, sebaiknya katakan saja, apa yang harus kami lakukan? Yesen lalu kembali berkata, buatlah pengalihan. Saat kita masuk ke tempat di luar 5 elemen, kita akan segera berpisah menjadi 2 kelompok. Kalian berdua selamatkan peramal agung dan aku akan mengulur waktu dengan menahan Bodhisattva itu. Hanya saja, bahaya yang akan kalian hadapi akan jauh lebih besar dariku. Untuk mengeliminasi 5 elemen, aku telah mengacaukan aliran ki kalian yang juga berarti kalian tidak bisa menggunakan sihir lagi. Variabel satu-satunya adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelamatan. Yantian kemudian menjawab dengan penuh semangat. Variabel ya. Harapan untuk bertahan hidup dalam situasi ini juga merupakan sebuah variabel. Master, aku akan mencobanya. Entah itu hidup atau mati. Jenderal Xiaqun sesaat terpana melihat semangat yang dikeluarkan oleh Yantian. Dirinya memberikan rasa respek yang cukup besar untuk keberanian Yantian. Baiklah, ucap Yesen sambil mengeluarkan energinya dan memberikannya kepada Yantian. Kemudian Yesen kembali berucap, setelah misi kalian berhasil, hancurkan ini. Aku akan segera bergabung dengan kalian. Sekarang ayo kita pergi dan memulai pertempuran. Sambil berkata seperti itu, Yesen lalu merapalkan tangannya dan energi yang besar seketika menyelimuti dirinya dan kedua wanita itu. Kembali ke masa sekarang, di tempat yang berbeda dari tempat Yesen yang sedang bertempur dengan Bodhisattva. Terlihat Jenderal Xiaqun dan Yantian sedang berjalan di perairan yang penuh dengan kegelapan. Dalam kegelapan itu, Jenderal Xiaqun berkata kepada Yantian, jimat tanpa mantra tambahanmu hanya bisa seterang ini. Apa kamu yakin kita tidak salah jalan? Saat aku membentuk formasi dan memasuki tempat di luar 5 elemen, aku sekilas melihat Bodhisattva itu berada di sebuah tempat yang putih dan bersih. Yantian kemudian menjawab, tenanglah, aku sudah berjalan di jalan ini ribuan kali. Aku tidak akan salah jalan. Tempat putih bersih yang kau lihat itu hanyalah ilusi yang diciptakan olehnya. Pada dasarnya tidak ada bedanya dengan genangan lumpur ini. Setelah mengatakan itu, Yantian sedikit tersentak karena merasakan sesuatu. Kemudian dia berbisik kepada Jenderal Xiaqun. Berhenti, kita sudah sampai. Di depan mereka terlihat sebuah pohon yang tinggi, dan di atasnya terdapat bunga dengan satu bola mata yang besar. Jenderal Xiaqun yang terkejut kemudian berbisik, monster apa ini? Yantian kemudian menjelaskan, iya,
Makhluk ini disebut Tong Tiang Dao dan ditempatkan di sini sebagai penjaga oleh bodhisatwa itu. Jika seseorang tertangkap oleh makhluk ini dalam jarak 10 kaki, maka tulangnya pun tidak akan tersisa. Master juga dikurung di belakang makhluk ini. Jenderal Xiaqun pun berkata dalam hatinya, dilihat dari penampilannya, makhluk ini punya penglihatan yang luar biasa. Meskipun tanpa sihir, seharusnya tidak sulit untuk membunuhnya dengan kecepatanku. Tetapi itu mungkin akan menjadi alarm bagi bodhisatwa dan akan menghambat Sang Supreme. Sedangkan Yantian berbisik menghitung dimulai dari hitungan ketiga sampai dengan hitungan ke-1. Tanpa menghiraukan Jenderal Xiaqun yang terlihat panik, secara mengejutkan pula, setelah hitungan mundur Yantian selesai, makhluk bermata satu berbentuk kelopak bunga yang mekar itu pun menutup. Yantian yang melihatnya lalu berkata sambil berjalan dengan cepat, "Sekarang saatnya, ayo cepat." Jenderal Xiaqun yang terkejut kemudian mengikutinya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Sambil terus bergerak dengan cepat, Yantian kemudian menjawab, Tong Tian Dao punya penglihatan yang luar biasa dan juga ganas, tapi dia juga punya kekurangan. Setiap 30 tarikan nafas, matanya akan tertutup dan dia akan beristirahat. Jadi inilah kesempatan kita. Ada pintu kecil di depan, ayo ke sana. Ingat, tutup matamu saat melewati pintu itu. Jika tidak, kamu akan buta karena mekanismenya. Setelah itu, ada lampu hantu di jarak 15 kaki dari pintu kecil. Ambil itu. Jika tidak, kamu akan dihantui roh-roh yang berkeliaran. Sambil mendengarkan penjelasan Yantian, Jenderal Xiaqun berucap dalam hatinya, apa dia selalu seperti ini? Dia menghindari jebakan berulang kali dan menghafal setiap triknya, hari demi hari, hanya untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan masternya. Jika itu aku, bisakah aku bertahan seperti dia begitu lama? Sambil memikirkan hal itu, Jenderal Xiaqun menebaskan pedangnya sesuai dengan instruksi Yantian. Setelah Jenderal Xiaqun menebaskan pedangnya ke depan, ekspresi wajah Yantian berubah terharu dan berkata, "Master, muridmu ada di sini." Di depan mereka terlihat peramal agung yang tergantung dibelenggu dengan banyak rantai di tubuhnya. Benang-benang merah juga tertancap seperti selang yang menghisap sari dari dalam tubuh peramal agung. Jenderal Xiaqun sedikit terkejut saat melihat tubuh Yantian terjatuh. Untuk beberapa saat, Yantian menyeka wajah dengan tangannya. Saat membuka wajahnya, keringat membasahi wajah Yantian, lalu dia berkata, "Bodhisatwa itu gila dan berpikir bahwa tidak ada yang bisa melewati labirin untuk menyelamatkan masterku. Oleh karena itu, dia tidak membuat jebakan di sini. Jenderal, selama kita bisa melepas paku ekstasi dari tubuh master dan memotong rantai besinya, kita bisa menyelamatkannya." Jenderal Xiaqun terdiam sejenak dan menatap ke depan dengan wajah yang serius. Kemudian dia berkata, "Bau yang tidak enak. Ada bau benang pemecah jiwa dalam diri peramal agung. Benang itu terjerat di dalam kinya dan sulit untuk diuraikan. Benang itu bisa menghubungkan si pemberi dan penerima. Jika benang itu putus, bukan hanya si penerima yang mati, tapi si pemberi juga akan menyadarinya." Seketika Yantian terkejut. Wajahnya berubah suram. Ingatan tentang masternya pun terlintas di dalam benaknya. Tubuhnya berubah kaku. Matanya melotot menatap kosong ke depan. Wajahnya berkeringat dingin. Setelah beberapa saat kemudian, air mata membasahi pipinya dan dia berkata, Apa aku masih tidak bisa menyelamatkannya?" "Hei, jangan bodoh. Sang Supreme telah mengirimkan kita berdua ke sini," ucap Jenderal Xiaqun sambil memperlihatkan benda di tangannya. Kemudian dia memberikannya kepada Yantian sambil berkata lagi, "Ini adalah jimat kebangkitan milik Yang Mulia. Ini bisa digunakan untuk membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Sepertinya Sang Supreme sudah menyadari kalau aku memiliki benda ini. Bagaimanapun juga, aura Yang Mulia ada di benda ini. Benang pemecah jiwa hanya mengenali si pemberi, bukan si penerima. Yang perlu kau lakukan adalah menggunakan rambutmu dan mengikatnya di sekitar jimat. Itu akan bertukar tempat dengan peramal agung." Setelah mendengar dan menerima jimat itu, wajah sedih Yantian berubah tersenyum dan bersemangat kembali.
Secercah harapan terpancar di mata Yantian. Kembali ke tempat Yesen yang sedang bertempur dengan Bodhisattva. Pada saat itu, wajah Bodhisattva berubah terkejut. Kepalanya menoleh ke belakang. Dalam hatinya dia berkata, apa? Benang pemecah jiwa? Apa aku keliru? Saat Bodhisattva lengah karena sedang memikirkan hal itu, sebuah tinju dari Yesen menghantam tepat mengenai tubuh Bodhisattva dan membuat sebuah ledakan yang cukup besar. Setelah berhasil meninju Bodhisattva, Yesen berkata, Hei, kau lihat kemana? Kau harus fokus saat bertarung. Aku akan mengajarimu sekarang. Apa kau mengerti? Bodhisattva yang tubuhnya sudah hancur berkata dengan marah, Bocah, apa kau belum menyadari situasinya? Di sini kau berada di telapak tanganku. Seketika sebuah energi hitam menyergap ke arah tubuh Yesen. Yesen hanya terdiam tanpa menghindarinya. Kemudian wujud Bodhisattva berubah menjadi monster dengan wajah berkepala 3 dan dengan cepat menyerang serta mengikat tubuh Yesen. Bodhisattva kembali berkata, Hei bocah, satu-satunya pilihanmu adalah kuhancurkan sampai tak tersisa. Mulut Bodhisattva kemudian terbuka hendak ingin melap tubuh Yesen yang berada di genggaman ikatan tangannya. Akan tetapi, saat Bodhisattva hendak melap Yesen, sebuah gangguan terjadi dalam diri Bodhisattva. Bodhisattva yang terganggu kemudian berkata, Wah, berisik sekali. Suara apa itu? Apa yang kau lakukan, bocah? Yesen yang dari tadi hanya terdiam, kemudian menjawab, bukan apa yang kulakukan, tapi apa yang akan aku lakukan. Setelah mengatakan itu, sebuah aura dari tubuh Yesen menghempaskan tubuh Bodhisattva hingga terpental cukup jauh. Setelah berhasil melepaskan lilitan dan melepaskan tubuh Bodhisattva, Yesen menunjuk Bodhisattva dan berkata, Ya, pada akhirnya aku bisa mengalahkanmu tanpa penyesalan. Setelah tubuhnya terpental, Bodhisattva merasakan energi murni yang telah dikeluarkan oleh Yesen. Dalam keserakahannya, Bodhisattva kemudian berkata, energi yang paling murni. Kau punya banyak sekali. Tubuh yang paling murni dari Left and Dead Realm. Bisa melihat tubuh asliku. Mereka masih utuh. Bakat yang sangat luar biasa. Aku benar-benar akan memakanmu. Dengan cepat, Bodhisattva meraih tubuh Yesen dengan kedua tangannya. Setelah menggenggamnya dengan erat, Bodhisattva memasukkan separuh tubuh Yesen ke dalam mulutnya kemudian menggigitnya. Sambil menggigit tubuh Yesen, Bodhisattva kembali berkata, Hahaha, kau sudah menjadi korban dari gigitanku. Meskipun kau orang yang kuat yang berada di tribulasi ke-6 dari Left and Dead Realm, pada akhirnya kau akan aku koyak-koyak juga. Namun, setelah mengatakan itu, ekspresi wajah Bodhisattva terkejut. Dalam hatinya dia bergumam, apa? Tubuhnya tidak bisa aku gigit. Yesen yang masih berada di antara gigi Bodhisattva tersenyum sinis. Kemudian berkata, Hei, aku akan memberitahumu sebuah pesan. Asal kau tahu, gigitan nyamuk bahkan lebih sakit daripada gigitanmu. Setelah mengatakan itu, tinju Yesen mendarat tepat mengenai mulut Bodhisattva dengan keras. Hal itu mengejutkan Bodhisattva yang tertinju oleh Yesen. Sambil menahan rasa sakitnya, Bodhisattva berteriak dengan marah, Bocah sialan! Ternyata tubuh fisikmu sudah disucikan. Tidak sampai di situ, saat Bodhisattva sibuk dengan ocehannya, Yesen kembali menyerang wajah Bodhisattva dengan tinjunya dan berkata, Ya, lalu kenapa? Apa kau iri? Aku masih punya kejutan untukmu. Yesen benar-benar tidak membiarkan Bodhisattva bernapas sedikit pun. Kini dia sudah menyiapkan energi kemasan dalam tinjunya. Kemudian Yesen mengarahkan tinjunya sekali lagi ke arah Bodhisattva dan tepat mendarat mengenai wajah Bodhisattva dengan telak. Energi kemasan yang tercampur dalam tinju Yesen kemudian menyebar dan seketika meledak menambahkan damage serangan ke dalam tubuh Bodhisattva. Bodhisattva yang merasakan energi kemasan mulai menyebar dan mengikis tubuhnya kemudian berkata dengan panik, bukankah ini adalah... Sebelum Bodhisattva menyelesaikan kata-katanya, Yesen tersenyum menyeringai dan menyela perkataan Bodhisattva. Iya, itu adalah tubuh fisik. Aku memberikanmu tubuh fisik. Bukannya ini yang kau inginkan? Seketika, ekspresi wajah Bodhisattva berubah terkejut.
Mulutnya menganga dan keringat ikut mengucur deras dari wajahnya. Saat diri Bodhisattva masih dalam keterkejutan, tiba-tiba pundaknya sudah tertebas dan menguncurkan banyak darah. Bodhisattva yang panik lalu membalikkan badannya hendak ingin kabur. Dalam hatinya dia berucap, "Ini gawat, siapa sebenarnya bocah ini? Dia bisa menciptakan tubuh fisik untukku hanya dengan tangan kosong. Tapi di tempat di luar 5 elemen, jika seseorang punya tubuh fisik, dia akan lenyap. Aku harus segera pergi dari sini." Namun, sayangnya Yesen tidak membiarkan Bodhisattva pergi begitu saja. Tubuh Bodhisattva kini terikat oleh benang emas yang dikeluarkan oleh Yesen. Hei, mau kemana kau buru-buru begitu? Takdir kita berdua masih belum berakhir kan? Ucap Yesen dengan senyum menyeringai. Aura hitam pekat dan niat membunuh yang besar juga dipancarkan dari dalam tubuh Yesen. Sebuah skill spiraling Gate of Nine Heaven Formation yang dikeluarkan Yesen mengikat tubuh Bodhisattva dengan kuat. Bodhisattva yang tidak bisa bergerak bergumam dalam hatinya. Teknik macam apa yang dikeluarkan olehnya? Dia mengikatku dengan sangat kuat sampai aku tidak bisa bergerak. Kemudian Bodhisattva berteriak dengan keras. "Kau, apa yang kau lakukan sialan?" Saat Bodhisattva mengatakan itu, tiba-tiba tangannya sudah tertebas dan terpisah dari tubuhnya. Tebasan itu dilakukan oleh Yesen hanya dengan menggunakan jari telunjuknya. Setelah menebas tangan Bodhisattva, Yesen tersenyum dan berkata, "Iya, rasanya sangat tepat. Kau pasti sangat senang karena sudah mempunyai tubuh fisik kan? Hei, ada apa dengan ekspresimu itu? Kenapa kau menunjukkan ekspresi tidak senang?" Saat Bodhisattva ingin membuka mulutnya untuk berbicara, benang emas milik Yesen sudah melilit dan menjahit mulut Bodhisattva dengan cepat. Yesen pun kembali berkata, "Kau tidak perlu berbicara. Aku mengerti. Itu karena tubuhmu yang sangat jelek. Tidak mengapa. Aku akan membantumu memperbaikinya." Posisi Bodhisattva kini benar-benar terdesak. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bahkan sekarang mulut Bodhisattva tidak bisa berbicara karena telah dijahit oleh Yesen. Ekspresi wajah Bodhisattva kini benar-benar suram. Keringat juga membasahi wajahnya. Rasa takut kini menyelimutinya. Melihat ekspresi Bodhisattva yang ketakutan, membuat Yesen tersenyum puas. Kemudian Yesen pun kembali berkata, Iya. Kelihatannya ada banyak yang perlu diperbaiki. Jadi tidak perlu terburu-buru. Kelihatannya kakimu ini tidak bagus karena akan membahayakanmu dari segala arah." Yesen pun memotong kaki Bodhisattva hingga terpisah dari tubuhnya. Setelah memotong kaki Bodhisattva, kini Yesen memotong kepala Bodhisattva hingga terpisah dari bagian tubuhnya. Setelah itu, Yesen kembali berkata, "Sepertinya kau juga tidak membutuhkan ini, itu, dan yang ini juga. Kau tidak membutuhkan mereka lagi semuanya kan?" Ucap Yesen sambil terus menebas semua bagian tubuh Bodhisattva tanpa belas kasihan. Sambil tersenyum, Yesen pun berkata dengan rasa puas, "Iya, bukankah ini lebih baik?" Terlihat tubuh mengenaskan Bodhisattva yang hanya menyisakan badan dan kepalanya. Dengan darah yang mengucur deras dari seluruh tubuhnya, Bodhisattva berkata, "Hei bocah, apa kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku dengan cara seperti ini? Aku masih punya tubuh fisik di luar tempat ini. Benang pemecah jiwa, aktifkan dan datanglah peramal agung." Setelah Bodhisattva mengatakan itu, sebuah ledakan besar muncul di langit. Namun secara mengejutkan, bukannya tubuh peramal agung yang datang, melainkan batu jimat yang terlilit oleh benang pemecah jiwa milik Bodhisattva. Ekspresi wajah Bodhisattva berubah seperti orang idiot setelah gagal memanggil tubuh peramal agung. Sedangkan Yesen tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, apa ini tubuh fisik yang kau maksud? Kecil banget ya. Tapi kau kan sangat besar. Apa kau yakin kau bisa muat di sana?" Bodhisattva yang marah lalu berteriak ke arah Yesen, Apa kau yang melakukannya? Aku akan membunuhmu. Aku akan benar-benar membunuhmu." Namun, hal yang mengejutkan terjadi lagi. Saat Bodhisattva marah, tiba-tiba tubuhnya kembali utuh. Bodhisattva yang sangat terkejut bergumam dalam hatinya, "Hah? Apalagi nih? Tubuhku yang seharusnya sudah lenyap, sembuh kembali." Iya, itu semua ulah Yesen.
Sambil tersenyum dan memperlihatkan benda yang ada di tangannya, Yesen berkata, "Aku telah menyembuhkanmu. Aku tahu kau sedang terburu-buru. Tapi tenanglah sedikit. Aku masih berada di sini kan? Sudah kubilang aku akan memperbaikinya." Ya, aku sangat senang. Akan aku perbaiki tubuhmu sampai aku puas." Jadi, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode ke-11 ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin MT Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys. Ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di MT Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Kami segenap kru MT Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.